Shalom anak-anak ibu kelas 8, apa kabarmu hari ini? Kita akan melanjutkan materi kita pada materi berikutnya. Kita akan masuk pada materi kita, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kehidupan berkebangsaan. Semangat anak-anak ibu, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Oke, kita akan masuk pada pengertian terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan sosial dari suatu strata ke strata yang lain. Yang lebih sering kita dengarkan perubahan atau perpindahan strata sosial kepada strata sosial yang lebih tinggi. Nah, untuk mempelajari materi ini, kita akan masuk pada jenis-jenis daripada mobilitas sosial. Kita akan masuk pada jenis-jenis mobilitas sosial. Perlu kamu ketahui, nak, mobilitas sosial ini kita bagi atas dua, yaitu mobilitas yang kita lihat berdasarkan bagian daripada bentuknya, yaitu kita lihat dari bentuk mobilitasnya, mobilitas horizontal dan vertikal. Kemudian kita melihat dia yang kedua, yaitu mobilitas geografis dan mobilitas antar generasi. Baik, ibu akan menjelaskan sedikit tentang mobilitas sosial horizontal dengan mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial horizontal dikatakan di sini merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Jadi di sini kita lihat bahwa mobilitas sosial horizontal ini dia di tangga yang sama, ya, dia berada di tingkatan yang sama. Contoh misalkan Pak Surya adalah seorang guru bahasa Inggris, kemudian dia pindah tugas ke SMA yang lain, namun tetap bahwa status daripada beliau adalah sebagai seorang guru bahasa Inggris. Sedangkan untuk mobilitas sosial vertikal dikatakan di sini adalah perpindahan individu atau kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Maka kalau yang di vertikal ini kita bagi dua lagi, yaitu vertikal turun dan vertikal naik, atau vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke atas berarti sosialnya yang dari bawah menuju ke atas, sedangkan kalau yang turun itu berada dari bawah dari atas ke bawah. Contoh misalkan mobilitas vertikal menaik adalah seorang jabatan guru biasa diangkat menjadi kepala sekolah, sedangkan yang untuk turun seorang manajer perusahaan itu bangkrut kemudian menjadi tukang ojek. Nah, sedangkan kalau di mobilitas geografis dan mobilitas antar generasi, mobilitas geografis ini sendiri itu mobilitas yang terjadi ketika adanya suatu kejadian-kejadian secara geografis yang mengakibatkan adanya perpindahan. Sedangkan mobilitas antar generasi kita lihat bahwa mobilitas ini sendiri itu terjadi adanya perpindahan antara satu generasi dengan generasi yang lain. Bahwa kita melihat di sini kalau di antar generasi terjadi mobilitas dua generasi atau lebih. Misalkan begini, generasi ayah ibu dengan generasi antara cucu dengan anak itu ada terjadi perpindahan. Kemudian kalau dia mobilitas intragenerasi itu ditandai dengan adanya kenaikan atau penurunan status. Misalkan anak ketiga itu status anak ketiga lebih tinggi dari kedua kakak dari orang tuanya, bisa jadi karena dilihat dari status ekonominya. Kemudian kalau kembali pada sosial geografis itu sendiri, tadi Ibu katakan bahwa terjadinya mobilitas ini diakibatkan adanya keadaan secara geografis yang mengakibatkan terjadinya perpindahan. Mengapa seperti ini? Kita bisa melihat contoh keadaan alam yang memungkinkan penduduk itu melakukan perpindahan. Contoh kejadian Gunung Sinabung yang meletus mengakibatkan bahwa beberapa penduduk tersebut melakukan mobilitas untuk berpindah ke daerah yang lebih aman supaya kehidupan yang mereka dapat lakukan dengan aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang sudah tertimbun oleh hasil daripada letusan gunung berapi.
Untuk jenis-jenis ini, nah, apakah kamu sudah paham tentang materi ini? Maka apabila kamu sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Kita akan masuk pada faktor pendorong dan faktor penghambat. Oke, kita masuk pada faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorongnya ada faktor struktural, individu, status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, kemudian faktor kependudukan atau demografi. Kita masuk pada status sosial terlebih dahulu. Status sosial ini bisa menentukan bahwa mobilitas sosial itu bergerak. Kita melihat dari misalkan seorang anak yang lahir dengan status sosial tertentu, maka dia akan memiliki status sosial yang sama. Contoh misalkan begini, seorang anak yang dilahirkan dengan kasta yang tinggi di India, maka dia akan memperoleh kasta yang sama yang diperoleh oleh orang tuanya. Status sosial ini bisa didapatkan sebagai salah satu bentuk yang diterimanya secara langsung. Kemudian kita melihat faktor yang kedua adalah keadaan ekonomi. Setiap individu memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda-beda, maka setiap individu itu akan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan ekonominya. Nah, di sini bisa terjadi adanya peralihan ketika seseorang itu bisa meningkatkan taraf hidup ekonominya ke jenjang yang lebih baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk ini juga sejalan. Pertumbuhan penduduk yang dimaksudkan di sini adalah bahwa apabila pertumbuhan penduduk ini semakin lebih tinggi, maka tingkat kesejahteraan itu bisa menjadi berkurang. Karena banyaknya penduduk bisa mengakibatkan lapangan kerja yang terbatas dan membuat pengangguran, sehingga akhirnya pertumbuhan penduduk ini bisa mendorong pengangguran yang semakin tinggi dan ujungnya akan melakukan proses perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita akan masuk pada situasi politik. Situasi politik juga bisa memungkinkan terjadinya mobilitas sosial secara vertikal ataupun horizontal. Seorang yang berada pada status politik yang tinggi bisa mengakibatkan status kelas sosialnya naik, ataupun misalkan seseorang yang berada pada keruntuhan status politiknya bisa juga membuat kedudukan status sosialnya menurun. Nah, untuk faktor keinginan melihat daerah lainnya sama seperti yang tadi Ibu sampaikan, adanya proses keinginan untuk pencapaian kehidupan secara ekonomi yang lebih baik. Dan untuk faktor struktural itu secara teknisnya juga bisa kita lihat struktur yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, untuk faktor-faktor pendorong mobilitas sosial ini nanti bisa kamu cari data berikutnya. Dengan data yang lebih lengkap bisa kamu cari melalui Google ya nak ya, supaya menambah pengetahuan kamu. Untuk faktor pendorong dari mobilitas sosial itu sendiri ada faktor kemiskinan, faktor diskriminasi kelas, faktor perbedaan ras dan agama, faktor perbedaan jenis kelamin atau gender, kemudian faktor pengaruh sosialis yang sangat kuat. Ibu akan berusaha menjelaskan satu persatu. Simak baik-baik ya nak ya. Yang pertama, diskriminasi ras dan agama. Di sini dikatakan bahwa diskriminasi ras dan agama bisa menghambat mobilitas sosial dikarenakan bahwa adanya kecenderungan suatu kelompok masyarakat yang membatasi. Contoh misalkan diskriminasi ras yang sering terjadi antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Kemudian kita masuk ke diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas ini bisa menghambat juga. Contoh misalkan penjajahan masa Belanda yang membatasi bahwa penduduk pribumi untuk masuk memiliki sekolah yang formal, sehingga pendidikan itu hanya dikecap oleh kelas-kelas bangsa Belanda pada masa penjajahan dahulu. Kemudian kita masuk pada pengaruh sosial kelas sosial. Sosialisasi itu terjadi ketika seorang anak belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Namun apabila anak-anak dari kelas ekonomi rendah cenderung hidup pada lingkungan nilai dan pola pikir yang umumnya dalam masyarakat kelas rendah, karena fasilitas yang ditemukan yang tidak memungkinkan untuk mencapai suatu terobosan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Kemudian kemiskinan ini
membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu walaupun tidak di semua kasus. Sedangkan untuk perbedaan jenis kelamin, bahwa kita lihat bahwa status sosial jenis kelamin itu seharusnya tidak lebih tinggi daripada jenis kelamin yang lain. Artinya gini, tidak ada perbedaan gender yang seharusnya dilakukan untuk membatasi. Ada dalam beberapa situasi tertentu perbedaan gender ini mengakibatkan terhambatnya proses mobilitas sosial yang terjadi. Demikian nak materi kita hari ini. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kamu jawab. Silakan lihat soal pada video ini lalu jawab nanti di @muda ya nak ya. Jawab dengan baik dan cermat. Soal ini nak akan kamu jawab, nanti jawabannya kamu klik di @modo. Ibu buat nanti kuisnya di @modo. Kamu hanya mengklik jawabannya saja sesuai dengan nomor soal yang kamu lihat pada video ini. Baca dengan baik nak soal-soal itu, pahami. Apabila kamu tidak paham, boleh kamu melihat buku untuk mencari jawabannya. Ini hanya dalam bentuk evaluasi supaya menambah pengetahuanmu. Selamat mengerjakan nak. Sampai jumpa untuk pertemuan yang akan datang. God bless you. Jangan lupa untuk isi di kolom komentarnya absensimu ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Bye bye.